pagi saudara, belakangan ini kemunculan pemimpin-pemimpin muda di berbagai negara termasuk di Indonesia memicu rasa penasaran dan spekulasi mengenai potensi dampak dari kepemimpinan mereka. Dengan perspektif segar, semangat dan juga pendekatan inovatif, para pemuda ini menjanjikan perubahan dan juga kemajuan. Seperti apa kemungkinan dan hasil ketika seorang pemuda mengambil peran kepemimpinan di suatu daerah? Pagi ini telah hadir di studio Kompas TV, Ketua Harian Relawan Suketeki Nusantara, Vinanda Prameswati. Halo Mbak Vinanda, selamat pagi. Mbak, selamat pagi. Sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Iya, memang harus kesehatan itu yang utama gitu ya. Betul. Mbak Vinanda, selama ini kan kita ngalir aja ya. Iya. Jadi ini selama ini Anda ini dikenal sebagai Ketua Harian Relawan Suketeki Nusantara, di mana relawan Suketeki ini tersebar di berbagai daerah gitu dan mayoritas adalah laki-laki. Nah, seperti apa sih sebenarnya gaya kepemimpinan seorang Vinanda ini? Oke, jadi gini Mbak, relawan Suketeki Nusantara itu anggotanya bukan hanya laki-laki, kita juga banyak anggotanya yang perempuan. Biasanya kalau di relawan Suketeki Nusantara itu kalau perempuan disebut dengan Sri Kandi, gitu. Jadi memang udah lama juga saya gabung di Relawan Suketeki Nusantara ini dari sejak tahun 2020 saya gabung, tapi berdirinya kan sejak tahun 2018. Dan memang saya selaku Ketua Harian di Relawan Suketeki Nusantara ini, meskipun saya memiliki kedudukan sebagai Ketua Harian, tapi antara saya dengan anggota saya itu tetap kita sama-sama tidak ada batasan dan juga kita sama-sama memiliki satu tujuan yang sama, yaitu sosial kemanusiaan gitu Mbak. Dan juga saya sebagai Ketua Harian, ketika memang anggota saya dan saya ini melakukan kegiatan sosial, tentunya saya sebagai seorang pemimpin, sebagai Ketua Harian, saya juga tidak hanya ada di depan mereka, tapi ketika kegiatan saya juga harus ada di samping dan di belakang mereka. Jadi maksudnya ketika mereka mulai kegiatan, saya harus memberikan contoh bagi mereka. Tentunya saya juga harus memberikan semangat dan motivasi bagi mereka, dan juga saya harus percaya dengan potensi yang mereka miliki. Intinya ketika mereka memang memiliki potensi, saya harus mendorong potensi mereka seperti itu agar mereka bisa berkembang dengan potensi yang mereka miliki. Ya. Nah, selain sebagai Ketua RSTN ya singkatannya ya, informasi yang juga saya dengar belakangan ini di Kota Kediri itu kan Anda diusung oleh sejumlah partai ini untuk maju dalam Pilkada Kota Kediri. Apa benar begitu? Tentunya mohon doa restunya dan juga demi kebaikan bersama itu kan kalau dari saya sendiri saya mohon doa restunya. Semoga lancar ke depannya. Iya. Dan menurut Mbak Nanda sendiri, seberapa penting sih pemuda ini dalam berperan sebagai seorang pemimpin, Mbak Nanda? Tentunya sangat penting sekali ya. Pemuda ini kan dari zaman dulu, itu pemuda itu sebagai penggerak dalam kemajuan, seperti itu. Jadi saya rasa pemuda itu juga dikenal sebagai seseorang yang memiliki inovasi dan semangat. Apalagi saat ini kan kita masuk dalam masa bonus demografi ya, masuk dalam masa bonus demografi. Jadi di masa ini lebih banyak usia produktif dibandingkan usia yang non produktif. Di sini pemuda berperan sangat penting dalam dunia kepemimpinan karena memang pemuda itu kan dikenal dengan inovasinya, dengan banyak inovasi, maka sudah sewajarnya pemuda itu bisa terjun langsung untuk sebuah perubahan, untuk sebuah kemajuan bangsa. Dan juga pemuda dalam dunia kepemimpinan juga harus bisa memberikan intinya bisa mengajari, bisa mengajarkan kepada pihak yang belum tahu agar menjadi tahu. Jadi istilahnya pemuda itu juga harus bisa memberikan ilmu seperti itu. Ya, dari inovasi.
Menurut Mbak Vinanda sendiri, pandangannya tentang kota Kediri saat ini itu seperti apa? Kota Kediri ini sebenarnya kota yang nyaman ya untuk ditinggali, masyarakatnya juga ramah. Dan saya rasa saya bangga jadi warga Kota Kediri karena Kota Kediri ini saya lihat juga memiliki potensi wilayah yang dapat dijadikan destinasi wisata. Misalnya seperti Jalan Doho, kemudian seperti Sungai Brantas, seperti itu. Jadi saya bangga sih jadi warga Kota Kediri. Oke. Jadi memang sudah baik dan akan terus lebih baik begitu. Lalu apa saja sih yang harus disiapkan untuk menopang perkembangan menurut Mbak Nanda di Kota Kediri? Tentunya untuk menopang kemajuan Kota Kediri itu yang pertama dibutuhkan adanya kebersamaan. Jadi untuk membangun sebuah kota itu tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah, melainkan harus dibangun juga dan harus adanya kerjasama antara pemerintah, antara masyarakatnya itu sendiri dan sektor swasta. Dengan begitu kota itu bisa maju seperti itu. Ya, jadi perbincangan kita nanti masih akan kita lanjutkan dan masih banyak pemirsa yang akan kita bahas nanti. Jangan kemana-mana, tetaplah di Kompas TV Kediri.